Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Tiara Oktaviani, tingkat 1A, Prodi D3 Farmasi. Di video ini saya akan menampilkan anatomi fisiologi tentang sistem integumen. Selamat menyaksikan, keep watching. Sistem integumen dalam bahasa Latin yaitu integumentum, yang artinya penutup. Jadi, sistem integumen yaitu organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan manusia terhadap lingkungan sekitar. Sistem integumen memiliki fungsi yaitu sebagai proteksi, yaitu pelindung dari ultraviolet, kemudian sebagai absorpsi, menyerap cairan, kemudian regulasi untuk pengaturan suhu atau panas, kemudian untuk ekskresi, pengeluaran keringat untuk menyeimbangkan proses homeostatis, kemudian untuk persepsi, yaitu sebagai peraba. Sistem integumen memiliki organ paling luar, yaitu kulit dan juga aksesoris. Aksesoris berupa kuku, rambut, kemudian kelenjar, dan juga reseptor saraf. Sistem integumen memiliki 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Epidermis merupakan lapisan terluar yang memiliki ketebalan sekitar 0,1 sampai 5 mm yang tersusun atas keratinosit. Keratinosit akan beregenerasi sekitar 3 sampai 4 minggu sekali. Contohnya seperti kulit kita yang sering terupas. Kemudian di dalam lapisan epidermis terdapat 5 lapisan. Yang pertama yaitu stratum corneum atau disebut juga lapisan tanduk yang tersusun dari sel-sel gepeng yang tidak berinti dan mati, yang biasanya kita jumpai pada daerah yang sering terjadi gesekan, yaitu pada tangan dan juga kaki. Yang kedua yaitu stratum lucidum yang tersusun atas sel-sel gepeng yang tidak berinti, yang sering kita jumpai pada tangan dan juga kaki. Yang ketiga yaitu stratum granulosum yang tersusun atas 2/3 sel-sel gepeng dan sitoplasma yang kasar. Yang keempat yaitu stratum spinosum atau disebut juga Malpighi yang mengandung pigmen melanin yang berfungsi untuk pewarnaan kulit dan juga di mana terjadi proses mitosis atau pembelahan sel. Yang kelima yaitu stratum dermativum yang berbentuk kubus dan ventrikal yang berfungsi sebagai pembatas antara epidermis dan juga dermis. Di dalam lapisan epidermis terdapat 3 sel non-keratinosit. Yang pertama yaitu melanosit yang bertanggung jawab terhadap produksi melanin yang berfungsi sebagai pewarnaan kulit. Yang kedua yaitu sel Langerhans yang berfungsi sebagai pertahanan kulit. Yang ketiga yaitu sel Merkel yang berfungsi sebagai reseptor kulit. Kemudian lapisan yang kedua yaitu lapisan dermis. Lapisan dermis merupakan lapisan tengah antara epidermis dan juga hipodermis. Di dalam dermis terdapat 2 lapisan, yaitu stratum papilar yang terdiri dari jaringan ikat longgar. Yang kedua yaitu stratum retikular yang memiliki ketebalan daripada stratum papilar yang terdiri dari jaringan ikat padat dan tidak beraturan. Di dalam lapisan dermis juga terdapat fibroblast yang berfungsi untuk memproduksi kolagen dan elastin. Yang kedua sel mast yang mengandung histamin yang berasal dari kekebalan tubuh. Yang ketiga yaitu pelengkap kulit seperti folikel rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan juga di dalam dermis terdapat otot polos yang berfungsi sebagai penegak rambut. Kemudian lapisan ketiga yaitu hipodermis. Hipodermis memiliki ketebalan yang bervariasi yang bisa mencapai 3 cm, yaitu terdapat pada perut yang disertai dengan lemak. Di dalam hipodermis terdapat jaringan lemak yang berfungsi sebagai kestabilan pengaturan suhu, kemudian untuk melindungi organ dalam, kemudian terdapat pembuluh darah dan juga reseptor khusus yang terdiri dari Pacini yang peka terhadap tekanan kuat, kemudian Ruffini yang peka terhadap panas, kemudian Meissner yang peka terhadap sentuhan, kemudian Krause yang peka terhadap dingin,
Kemudian Merkel, yang peka terhadap tekanan ringan. Organ lain yang berhubungan dengan lapisan kulit yaitu rambut. Rambut yaitu organ benang yang berasal dari folikel rambut yang terdapat pada lapisan dermis, kemudian muncul di dasar lapisan epidermis. Rambut terdiri dari dua, yaitu akar, sel tanpa keratin, dan juga batang. Batang terdiri dari sel keratin. Di dalam rambut terdapat rambut terminal, yaitu dapat memanjang dan pendek, dan rambut vellus. Rambut vellus yaitu pendek, lembut, dan juga halus. Begitu penampilan saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!